semuanya, perkenalkan nama aku Gayatri Asta. Aku merupakan mahasiswa S2 Bimbingan Konseling di FIP UM yang merupakan juga mahasiswa beragama Hindu. Oke, halo Kak Gayatri. Halo. Oke, sehubungan dengan perayaan Hari Raya Nyepi, aku mau tanya-tanya nih beberapa hal mengenai Hari Raya Nyepi kepada Kakak. Yang pertama nih Kak, apa sih makna dan tujuan utama Hari Raya Nyepi dalam ajaran Hindu? Oke, jadi Hari Raya Nyepi sendiri kan merupakan perayaan dari agama Hindu ya teman-teman, yang mana dilaksanakan dalam 1 tahun sekali yang menandakan pergantian tahun baru, yang mana disebut dengan tahun baru Saka dari kalender Bali itu sendiri. Yang mana Nyepi ini berbeda dengan pergantian tahun lainnya. Kalau misalnya yang lain itu kan meriah gitu ya teman-teman, dilakukan dengan kemeriahan, tapi kalau Nyepi sendiri justru dirayakan dengan keheningan dan perenungan diri gitu, dimana Hari Raya Nyepi ini merupakan suatu momen untuk kita, utamanya umat Hindu Bali, itu untuk istilahnya merefleksi diri kembali untuk mendapatkan perenungan gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa melihat apa sih yang sudah terjadi setahun kebelakangan di hidup kita. Jadi memang ini adalah momen stopnya kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari tujuannya sendiri itu sebenarnya ada banyak ya. Mungkin tujuan utamanya adalah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin teman-teman. Kemudian juga dari pelaksanaan Nyepi ini kita bisa istilahnya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan yang paling penting itu adalah menjaga keseimbangan alam. Jadi kalau kita analogikan, Nyepi ini seperti reset buttonnya dari kehidupan umat Hindu, baik di Bali maupun dimanapun, itu adalah reset buttonnya, karena satu hari inilah menjadi istilahnya titik kita untuk memperbaiki diri, membersihkan diri, sehingga kita bisa menyambut pergantian tahun itu dengan baik. Itu sih Kak. Oke Kak, selanjutnya aku mau tanya nih Kak, dalam perayaan Nyepi itu ada yang namanya catur berata penyepian. Boleh dijelaskan nggak Kak, apa itu catur berata penyepian dan juga filosofi di balik masing-masing pantangannya? Oke, kalau kita melihat dari catur berata penyepian, itu memang sangat identik sekali sama yang namanya nyepi ya teman-teman. Jadi catur berata penyepian itu istilahnya sebagai suatu pantangan yang memang harus dijalankan oleh umat Hindu dalam melaksanakan nyepi khususnya. Oke, kita balik dulu nih kalau secara harfiah gitu ya. Catur itu artinya 4. Kemudian berata itu artinya pengendalian diri, atau mungkin kalau agama Hindu itu menyebutnya sebagai puasa gitu. Jadi pengendalian diri atau puasa. Sedangkan kalau misalnya penyepian itu artinya keheningan. Jadi catur berata penyepian itu sama halnya seperti 4 bentuk pengendalian diri yang mesti dilaksanakan dalam pelaksanaan Nyepi itu tadi. Nah, bagiannya tuh ada empat ya gitu ya. Tadi kan udah disampaikan ada catur. Itu yang pertama ada amati geni, kedua ada amati karya, yang ketiga ada amati lelungan, yang terakhir itu ada amati lelanguan. Nah, kita melihat yang pertama dulu itu ada amati geni gitu ya. Jadi kalau amati geni itu kita tarik lagi, jadi amati artinya tidak melakukan aktivitas gitu. Kalau geni itu artinya api atau cahaya. Jadi kalau secara harfiah gitu ya, jadi amati geni itu artinya tidak menyalakan api atau cahaya. Nah, tantangan inilah yang menjadi identik dengan kata-kata Bali gelap gitu. Jadi kan kalau teman-teman itu tahu kalau Nyepi pasti Bali itu gelap, tidak ada lampu. Nah, ini tuh adalah asal usulnya kenapa Bali itu bisa gelap gitu. Ada yang namanya amati geni. Nah, tapi kalau kita melihat filosofisnya yang lebih dalam, kita bisa melihat dari kata apinya. Jadi api itu kan kerap kali disampaikan sebagai sesuatu yang tidak terkendali. Nah, yang tidak terkendali dalam hidup kita itu biasanya adalah emosi, itu ya, ada ego, ada keinginan. Jadi, dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini, tepatnya melalui catur berata utamanya amati geni, kita bisa mengendalikan diri lebih baik lagi, gitu. Jadi, mengendalikan emosinya, mengendalikan keinginannya, sehingga kita bisa menjadi lebih tenang dalam melaksanakan perayaan Nyepi, ataupun setelah ini juga kita bisa lebih tenang dalam menggapai tahun yang baru ini. Terus yang kedua itu ada amati karya. Amati karya itu diartikan sebagai suatu aktivitas, suatu pekerjaan gitu. Jadi amati karya artinya ya tidak bekerja, tidak beraktivitas, utamanya yang terkait dengan hal-hal duniawi, teman-teman. Jadi kalau kita balik lagi, filosofisnya adalah kita diberikan ruang tersendiri gitu ya untuk berhenti sejenak dari berbagai kebisingan atau berbagai yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
gitu. Jadi yang kita itu pada hari ini benar-benar berfokus untuk diri kita sendiri. Itu kita melihat lebih dalam lagi apa yang sudah terjadi di masa lalu dan kita merefleksi kembali kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa kita ubah atau bisa kita perbaiki di hari ini. Terus yang kedua, yang ketiga ada amati lelungan. Nah, kalau lelungan sendiri itu diartikan sebagai bepergian jauh atau keluar rumah. Jadi kalau amati lelungan itu artinya tidak bepergian jauh atau keluar rumah. Makanya kalau Hari Raya Nyepi itu kan pasti identik sekali bahwa orang-orangnya itu tidak ada yang keluar rumah. Utamanya umat Hindu yang merayakan gitu ya. Jadi pada kesempatan ini juga filosofinya itu adalah kita masyarakat Hindu di Bali maupun Hindu dimanapun itu diminta untuk membatasi ruang, membatasi diri agar kita itu bisa lebih fokus dan lebih tenang dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi gitu. Kalau kita keluar itu kan berarti ada distraksi ya di luar, jadi lebih baik kita diam di rumah gitu. Dan itu menjadi suatu awik-awik di Bali. Kalau awik-awik itu biasanya kita sebut sebagai peraturan gitu teman-teman. Nah yang terakhir itu adalah amati lelanguan. Nah, kalau lelanguan itu seringkali diartikan sebagai mencari hiburan atau mencari kesenangan. Jadi kalau amati lelanguan artinya tidak mencari hiburan atau kesenangan itu tadi. Jadi filosofinya adalah masyarakat di Bali itu diminta untuk tidak bergantung pada kesenangan di luar gitu. Tapi kita tuh mencari kesenangan di dalam diri kita. Tapi di kesenangan ini dalam konteks Nyepi itu berubah menjadi ketenangan. Jadi kan kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari pasti asik mencari istilahnya apa ya, hubungan kesenangan gitulah ya, kesenangan di luar ini. Tapi kalau misalnya kita lagi merayakan Nyepi, kita diminta untuk mengganti kesenangan itu dengan ketenangan. Itu sih tadi. Jadi 4 hal ini itu sebenarnya menjadi suatu latihan bagi masyarakat Hindu ataupun mungkin bisa menjadi nilai bagi teman-teman tersendiri bahwasanya kita perlu untuk mengendalikan diri, perlu berhenti sejenak untuk melihat ke dalam diri apa sih yang bisa kita kendalikan, apa sih yang bisa kita perbaiki, apa sih yang bisa kita refleksi gitu. Jadi dari 4 hal inilah yang menjadi pelaksanaan Hindu di Bali. Maaf, pelaksanaan Nyepi di Bali itu. Oke Kak, selanjutnya sebelum perayaan Nyepi itu kan identik dengan berbagai rangkaian upacara, seperti melasti, tawuran kesanga, dan juga ogoh-ogoh. Nah, dari rangkaian-rangkaian upacara tersebut, apa sih Kak makna di baliknya? Oke, bener banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau Hari Raya Nyepi itu kan tidak langsung ujuk-ujuk nyepi gitu, tapi memang ada serangkaian upacara yang harus dilaksanakan. Kayak tadi dikatakan itu ada melasti dulu, ada taur kesange, kemudian ada pengarakan ogoh-ogoh, nah baru nyepi. Tapi sebenarnya hal itu tuh bukan karena memang demikian, tapi juga karena prinsip dari agama Hindu itu tersendiri. Jadi kita punya prinsip bahwa sebelum memulai sesuatu yang baru, kita perlu menyucikan dulu. Gitu. Jadi ada penyucian di sana sebelum kita memulai apapun itu hal barunya. Gitu. Jadi yang pertama adalah melasti. Itu adalah salah satu bagian dari Hari Raya Nyepi. Jadi melasti itu seringkali identik dengan yang namanya penyucian di laut atau di sumber air. Kenapa? Di sana adalah filosofinya adalah ada pembersihan gitu ya teman-teman, pembersihan dari segala kotoran, baik untuk manusia itu sendiri ataupun untuk simbol-simbol suci. Yang mana simbol-simbol suci itu kita sebut dengan pratime. Nah kalau misalnya teman-teman itu pernah melihat video melasti gitu ya, pasti teman-teman melihat ada umat beragama Hindu yang beriringan ke pantai dan membawa sesuatu di pundaknya. Nah, biasanya itu dilakukan oleh pria atau laki-laki gitu ya, bapak-bapak atau kakak-kakak yang sudah dewasa itu membawa pratimenya gitu. Jadi itu yang disucikan nantinya, sehingga memang benar bahwa dalam rangkaian melasti yang pertama dilakukan adalah penyucian. Nah yang kedua itu adalah taur kesange, di mana taur kesange itu berarti identik dengan penyeimbangan. Penyeimbangan apa? Penyeimbangan alam semesta. Yang mana kita itu ada penyeimbangan energi sehingga terjadi keharmonisan antara manusia, alam, dan juga kekuatan spiritual yang ada gitu. Jadi setelah penyucian ada keseimbangan, setelah itu baru ada pengarakan ogoh-ogoh yang memang terkenal gitu ya, yang paling dikenal banget sama masyarakat gitu. Jadi kalau di Bali sendiri itu disebut dengan pengerupukan. Itu bisa kalau misalnya secara umum kan pengarakan ogoh-ogoh, tapi kalau kita itu mengenalnya dengan pengerupukan gitu. Jadi pengerupukan ini biasanya dilakukan 1 hari sebelum Nyepi,
Yang mana kalau kita ketahui ogoh-ogoh itu kan identik dengan sesuatu yang serem ya teman-teman. Kayak misalnya entah matanya yang merah, kemudian giginya mungkin yang tajam gitu, dan itu tuh kan identik dengan suatu raksasa gitu. Entah raksasa apapun itu. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah bahwa pembuatan ogoh-ogoh itu termanifestasi dari yang namanya sifat-sifat buruk manusia. Yang mana sifat-sifat buruk manusia itu disebut dengan butekale. Gitu. Jadi itulah alasan kenapa kalau ogoh-ogoh itu seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang seram. Gitu teman-teman. Nah, tapi filosofisnya di mana? Filosofisnya itu adalah pada pengarakannya. Jadi saat ogoh-ogoh itu diarak gitu ya, harapannya adalah ada pelepasan energi-energi atau sifat-sifat buruk manusia di sana. Jadi filosofinya adalah pada saat diarak tadi, dan biasanya itu diaraknya di persimpangan jalan atau mungkin yang lebih tepat itu di perempatan jalan. Gitu, itu yang paling sering terjadi. Nah, mungkin ini juga sedikit intermezzo gitu ya. Kalau misalnya teman-teman melihat di media sosial sekarang itu seringkali ogoh-ogoh sudah tidak digambarkan yang benar-benar serem. Kadang ada tuh ogoh-ogoh tuh yang cantik banget gitu karena menggambarkan dewi gitu atau melambangkan sesuatu yang memang tidak begitu seram. Tapi itu sebenarnya adalah dinamika dari kreativitas pemuda-pemudi di Bali. Jadi itu bukan berarti kita tuh harus buat ogoh-ogoh yang serem. Tapi kita harus tahu makna dari ogoh-ogoh apa sih yang kita perbuat, namun memang tetap harus ada filosofis sifatnya gitu. Jadi sifat apa yang mau kita lepaskan dari ogoh-ogoh yang kita buat itu tadi gitu. Jadi memang lebih menekankan pada makna gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi terkait ogoh-ogoh. Nah, yang terakhir adalah nyepi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita gambarkan prosesnya, itu pertama melalui penyucian, kemudian itu kita ada penyeimbangan, kemudian setelah itu ada pelepasan sifat negatif, baru deh kita masuk ke dalam fase keheningan itu tadi. Jadi mungkin itu sedikit gambaran gitu ya terkait rangkaian Hari Raya Nyepi. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, mengapa sih pada saat perayaan Nyepi seluruh aktivitas masyarakat dihentikan, termasuk penerbangan, siaran, dan juga beberapa aktivitas lainnya? Oke, ini juga bener banget ya teman-teman. Tapi ini khususnya di Bali, saya mungkin belum mencari tahu tentang daerah lain. Tapi kalau khususnya di Bali, yang mana mayoritas agamanya itu kan Hindu ya teman-teman. Jadi memang hampir seluruh aktivitas itu diberhentikan. Utamanya juga terkait penerbangan, itu juga diberhentikan karena tidak lain dan tidak bukan ya untuk menghargai umat Hindu di Bali yang memang sedang melaksanakan Hari Raya Nyepi. Karena Hari Raya Nyepi itu kan identik dengan keheningan, dengan ketenangan. Jadi dengan memberhentikan seluruh aktivitas yang ada, harapannya masyarakat Bali itu bisa melakukan pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu dengan khusyuk dan tenang gitu. Jadi kalau kita melihat juga sebenarnya ya, dari dampak pemberhentian ini tuh tidak hanya hening untuk manusia saja, tapi itu bisa berdampak pada sosial dan juga lingkungan. Seperti halnya nih, kalau misalnya teman-teman juga pernah bertanya gitu sama teman-teman Bali yang pernah melaksanakan Nyepi, khususnya di Bali sendiri, udara di pagi hari saat Hari Raya Nyepi sampai besok paginya itu benar-benar sejuk teman-teman. Yang mana kan kalau Bali itu sebenarnya sudah crowded ya di zaman sekarang, udah sering macet di mana-mana gitu, kendaraan di mana-mana, polusi di mana-mana. Jadi memang ada penurunan polusi di sana, yang benar-benar yang seger banget gitu. Jadi pasti masyarakat Bali khususnya itu akan menunggu-nunggu banget yang namanya momen Nyepi ini, karena ada penurunan polusi, kemudian juga berdampak pada langitnya teman-teman. Jadi kalau malam hari, khususnya pada Hari Raya Nyepi itu kan dirayakan pada tilem, yang mana tilem itu tidak ada bulan gitu. Yang ada bulan itu kan biasanya hari purnama gitu. Jadi pas tilem ini tuh kita benar-benar memanfaatkan cahaya dari bintang-bintang, yang mana bintang itu bakal benar-benar clear, benar-benar bersih terlihat pada saat perayaan Hari Raya Nyepi ini. Jadi kalau misalnya beruntung juga teman-teman tuh bisa melihat rasi bintang, dan bahkan di pagi harinya mungkin sekitar jam 1-2 pagi itu bisa melihat Milky Way. Pertama itu kalau misalnya teman-teman punya kamera yang proper gitu ya untuk memvideokan rasi bintang pada hari itu bisa melihat Milky Way gitu. Jadi emang dampaknya besar banget. Dan yang terakhir untuk alam sendiri yaitu adalah dapat waktu pause-nya gitu. Jadi ada waktu istirahat untuk alam itu sendiri, karena ya tadi tidak ada aktivitas, dan alam juga istilahnya tidak harus benar-benar menghirup banyak polusi gitu ya teman. Jadi emang benar-benar
ada waktu istirahat 1 hari aja untuk alam untuk meriset semuanya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Hari Raya Nyepi ini tidak hanya waktu pause atau waktu berhenti untuk diri manusia, tapi juga waktu berhenti untuk alam, sehingga kita sama-sama meriset gitu. Oke Kak, yang terakhir nih Kak, nilai-nilai apa sih Kak dari perayaan Nyepi yang relevan untuk kehidupan masyarakat modern saat ini? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang nilai, sebenarnya meskipun gitu ya, perayaan Nyepi ini adalah miliknya umat Hindu gitu ya simpelnya, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya bisa kita implementasikan secara umum. Jadi semua orang itu bisa memakai nilai yang ada. Tadi yang pertama itu ada introspeksi diri. Jadi kita melihat bahwa dengan perkembangan yang sangat cepat, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan media sosial, dengan pekerjaan, dengan aktivitas kuliah mungkin gitu ya, kita sebagai mahasiswa, kerap kali kita itu jarang untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, untuk berhenti sejenak, untuk mengintrospeksi diri, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dari diri kita gitu, untuk kedepannya, untuk kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi emang benar, yang pertama nilai yang bisa kita ambil itu adalah introspeksi diri. Kemudian nilai yang kedua itu kita bisa mengambil dari pengendalian diri. Tadi kan ada catur berata penyepian, jadi pengendalian diri secara umum itu kita bisa mengambil teman-teman bahwa tidak semua keinginan itu harus kita penuhi dengan cepat, kita penuhi secara langsung, tapi kita bisa berhenti sejenak, menahan diri gitu ya, untuk mendapatkan yang lebih baik ke depannya, karena kita sudah bisa menahan diri. Tadi kan kalau menahan dirinya itu ada di ego, kemudian ada di keinginan, atau bahkan hawa nafsu gitu kan, yang memang seringkali terkait dengan kehidupan manusia. Jadi pengendalian diri ini khususnya untuk kita para remaja itu bisa diambil nilai gitu lah, untuk menjadi nilai untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mungkin yang ketiga itu adalah nilai kesederhanaan mungkin ya, karena dalam perayaan Hari Raya Nyepi ini kan semuanya dibatasi gitu, aktivitas dibatasi, kemudian kita juga bisa dibilang tidak benar-benar melakukan aktivitas duniawi. Jadi pada dasarnya dari hal inilah kita bisa belajar kesederhanaan, bahwa kita tidak perlu mencari banyak hal di luar untuk merasa cukup, untuk merasa senang, tapi kita bisa melihat ke dalam diri kita untuk mencari ketenangan itu tadi gitu. Terus mungkin yang terakhir ya, itu yang tentang alam mungkin ya, itu bisa nilai yang bisa diambil bahwa kita diingatkan bahwa kita itu hidup tidak hanya di kita sendiri gitu, tapi kita berdampingan dengan alamnya kita. Jadi dari sanalah kita itu bisa memperhatikan keseimbangan alam ya, dengan meriset hidup kita, dengan berhenti sejenak. Untuk tadi kalau misalnya tentang alam berarti ya tidak berkendara tadi menyebabkan alam itu bisa berhenti untuk tidak menghirup polusi itu. Mungkin itu ya tadi nilai yang bisa diambil. Dan sebenarnya kalau secara keseluruhan gitu ya, mungkin kita bisa mengambil bahwa Hari Raya Nyepi ini memberikan kita latihan gitu untuk menahan diri, untuk pengendalian diri, sehingga kita bisa merefleksi ke dalam diri apa sih yang sebenarnya menjadi evaluasi ke depannya untuk diri kita. Mungkin 4 nilai itu yang bisa diambil untuk perayaan Nyepi ini, dan itu juga mungkin bisa diambil untuk teman-teman semua. Jadi kita harus mulai introspeksi diri, kemudian kita bisa mengendalikan diri, kemudian juga kita bisa belajar kesederhanaan, dan yang terakhir adalah kita bisa selalu ingat tentang alamnya kita. Mungkin itu sih nilai-nilai yang bisa diambil. Oke, baik Kak Gayatri, terima kasih atas waktunya. Dan banyak sekali ya teman-teman informasi baru, mungkin teman-teman belum tahu mengenai bagaimana sih perayaan Nyepi ini berlangsung. Oke, sama-sama Kak. Terima kasih juga karena emang udah diundang gitu ya di kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya mungkin mohon maaf gitu, tapi terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di POV News selanjutnya.